Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih pertemukan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin kita telah menyelesaikan dari tafsir Muyassar, tafsir dari surat An-Najm. Insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada surat At-Tur. Surat At-Tur. Sebelum kita masuk, bahasanya surat At-Tur, di antara nama surat At-Tur atau nama surat, nama tentang nama surat ini, sumiyat hadhi surah bisurah At-Tur. Jadi surat ini dinamakan dengan surat At-Tur. Dari apa yang terkandung pada yang demikian itu, yaitu pada perkara yang menunjukkan akan yang demikian itu, yaitu sebagaimana hadis Jubair bin Mut'im. Dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, hadis muttafaqun alaih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya surat ini bernama surat At-Tur, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat siapa? Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib. Di Rasulullah sallam ketika salat maghrib membaca surat At-Tur. Jadi boleh seorang pada salat maghrib membaca surat At-Tur. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya nama surat ini adalah surat At-Tur juga hadis muttafaqun alaih dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummi Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Jadi Ummi Salamah adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Aku mengadu atau menyampaikan keluhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku sakit. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Yaitu ketika tawaf di Ka'bah. Di Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, ketika itu sedang melakukan tawaf dan dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah sallam memerintahkan tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Itu tawaflah di belakang manusia. Ini agak menjauh dari manusia, wa anti raqibah. Yaitu engkau menaiki kendaraan. Menunggangi kendaraan. Kemudian fatuftu, kemudian aku tawaf. Kemudian Ummu Salamah melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku tawaf dan Rasulullah SAW beliau salat ila janbil bait, yaitu di sisi bait, yaitu di sisi Ka'bah. Yaqra'u bitur wa kitabim mastur. Ini sahihnya. Pembahasannya bahasanya beliau membaca
wattur atau atur ya wattur ya wa kitabim mastur, yaitu beliau membaca bitur wa kitabim mastur. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini asal penamaan. Ya, asal penamaan dari surat At-Tur, yaitu dua riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang pertama adalah hadis Jubair bin Mut'im, kemudian yang kedua adalah hadis Ummi Salamah. Kemudian ya terdapat penjelasan tentang apakah surat At-Tur itu surat Makkiyah atau Madaniyah. Ya, disebutkan bahasanya surat Tur ini termasuk surat Makkiyah. Jadi surat At-Tur ini adalah surat Makkiyah, dan ya menukilkan ijma ya akan yang demikian itu ya tidak hanya satu ya dari kalangan ulama ahli tafsir. Ya, tidak hanya satu dari kalangan ulama tafsir ya, mereka menukilkan bahwasanya surat At-Tur adalah surat apa? Ya, kesepakatan ulama yaitu apa? Surat Makkiyah. Ya, termasuk surat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya di antara maksud ya dari surat At-Tur ya terdapat kandungan di dalamnya, yaitu dalam surat At-Tur ya min aham ya maqasid hadhihi surah, termasuk dari ya tujuan dari surat ini yaitu adalah yang pertama adalah takrirul al-ba'ats, yaitu tentang penetapan hari berbangkit. Ya, tentang penetapan hari berbangkit, dan juga ya terdapat di dalamnya penjelasan wa bayan su'i akibatil mukadzibin, yaitu penjelasan tentang buruknya akibat ya orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakan tentang apa? Hari berbangkit. Dan juga wa husni akibatil mukminin. Ya, dan bagusnya akibat ya kesudahan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antaranya yang dibahas dalam surat At-Tur yaitu adalah ar-rad ala muftarayat al-musyrikin wa akadzibihim, yaitu tentang bantahan bagi orang-orang yang membuat ya orang-orang yang membuat yaitu membuat ya kedustaan dari kalangan orang musyrikin ya, dari kalangan orang-orang musyrikin. Ini tentang paling pentingnya yaitu maksud dari surat At-Tur. Kemudian ya termasuk pembahasan yang paling penting di dalam surat At-Tur, bahwasanya terkandung dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan apa? Sebagian makhluknya. Ya, bersumpah dengan sebagian makhluknya, Wat-Tur, seperti apa? Wat-Tur. Ya, dan ya demi apa? Ya, gunung Tur. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah ya dengan sebagian makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan sebagian makhluknya, ini menunjukkan akan kesempurnaan kudrahnya, akan kesempurnaan ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan indahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala ya lakukan ya. Kemudian indahnya kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, bahwasanya hari berbangkit itu adalah benar adanya. Ya, bahwasanya ya hari berbangkit itu adalah benar adanya, dan bahwasanya al-jaza yaitu hari pembalasan itu adalah benar adanya dan akan terjadi di hari kiamat. Ya, dan akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian ya pembicaraan di antara paling terpentingnya adalah tentang ya sebagaimana telah disebutkan, yaitu akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan tentang hari berbangkit, mendustakan seruan dakwah para rasul ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya, dan juga sifat ya dari kenikmatan yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan apa yang Allah telah karuniakan pada mereka. Kemudian
Di antara paling pentingnya pembahasan adalah penghabaran bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim mereka akan diadab di dunia sebelum adab yang akan menimpa mereka di akhirat. Kemudian pembahasan yang paling penting dalam surat At-Tur yaitu tasliyatun Nabi, yaitu hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Bita'yid, itu dengan penguatan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam surat At-Tur ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya untuk bersabar, untuk bersabar dan supaya untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara pembahasan yang terdapat dalam surat At-Tur. Kemudian juga disebutkan dalam mukhtasar di antara maksud dari surat ini yaitu adalah tentang al-hujjat wal barahin. Yaitu apa? Hujjah dan burhan. Yaitu hujjah yaitu dalil dan bukti untuk liraddi subuhatil mukadzibin lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah hujjah atau bukti untuk membantah subhat, untuk membantah subhat orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahwasannya faedah dari surat At-Tur ini terkandung di dalamnya bahwasanya akan terjadi perubahan keadaan alam ini pada hari kiamat. Ini di antara pembahasan yang terdapat dalam surat At-Tur supaya kita sekalian mendapatkan gambaran dari apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini dan hari yang setelahnya. Kemudian coba dibaca hingga ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. Jazakallah khair, barak fik, Allahumma barik. Jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur di sini dalam surat At-Tur dalam tafsir Muyassar, Wat-Tur aqsamallahu bit-Tur. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tur. Dan Tur adalah apa? Adalah jabal. Alladzi kallamallahu subhanahu wa ta'ala Musa alaih. Jadi gunung Tur ini adalah gunung yang apa? Tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan
Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benar pembicaraan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Al-kalam. Ya, dan ini adalah jabalnya. Ya, ini adalah tempatnya, yaitu gunung yang Allah Subhanahu wa taala ya mengajak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa bi kitabim maktub. Ya. Kemudian di situ disebutkan apa? Wa bi kitabim maktub, yaitu dengan kitab yang apa? Yang tertulis. Dan kitab yang tertulis adalah wahwa Al-Qur'an. Ya, fi suhufil mansyurah. Jadi Al-Qur'an ya di dalam lembaran-lembaran yang terbuka. Ya, pada lembaran-lembaran yang terbuka. Atau disebutkan juga ya dalam Mukhtasar fi waraqin mabsud, yaitu pada warak, yaitu kertas yang terbentang, kemudian apa? Yang maftuh ya, kemudian terbuka, kal kutubil munazzalah, seperti kutub atau kitab-kitab yang munazzalah, yaitu yang diturunkan. Kemudian wa kitabim mastur ya fi raqim mansyur wal baitil ma'mur. Ya, dan Baitul Ma'mur di sini Allah Subhanahu wa taala wa aqsama bil bait ya alladzi ta'muruhu al malaikah fis sama bi ibadatillah, yaitu Baitul Ma'mur ya. Baitul Ma'mur adalah ya rumah yang para malaikat ya memakmurkannya apa? Di langit, yaitu dengan apa? Bi ibadatillah, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada kalam Sa'di ya rahimahullah taala tentang wal baitul ma'mur ya, bahwasanya beliau mengatakan wal baitul ma'mur itu adalah bait alladzi fawqas sama. Itu rumah yang berada di atas langit as-sabi'ah. Ya, di atas langit yang ketujuh, al-ma'mur ya madal auqat, yang dimakmurkan apa? Sepanjang waktu, bil malaikatil kiram. Jadi ada para malaikat yang ya memakmurkan apa? Bait, yaitu di sini adalah makanya disebut wal baitil ma'mur ya, yang senantiasa ya dimakmurkan oleh para malaikat yang mulia ya, yang malaikat ya alladzi yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malak. Jadi setiap hari ya masuk ke dalamnya 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat yang mereka apa? Yata'abbaduna fihi li rabbihim. Ya, yang mereka ini apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma la yauduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Kemudian 70.000 ya pergi, kemudian apa? Nanti datang 70 lagi, ya 70.000 lagi datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Ya, bahwasanya Baitul Ma'mur itu adalah rumah ya yang di atas langit yang ketujuh, yang dimakmurkan di setiap waktu. Ya, jadi setiap waktu apa? Ya dimakmurkan. Jadi setiap hari ya masuk padanya apa? 70.000 malaikat setiap harinya, kemudian pergi, kemudian masuk lagi 70 ya ribu malaikat. Kemudian wakila, dan dikatakan yang lain ya innal bait al-ma'mur huwa baitullah al-haram. Ya, Sa'di rahimahullah taala menyebutkan bahasanya Baitul Ma'mur adalah Baitullah Al-Haram. Berarti apa? Ka'bah. Ya, wal ma'mur bit ta'ifin, maksudnya makmur. Jadi makmur itu sudah bahasa Indonesia ya. Jadi makmur itu aslinya dari ma'mur, yaitu memakmurkan. Ya, jadi makmur itu sudah diindonesiakan. Ya, wal ma'mur bit ta'ifin, yaitu yang dimakmurkan dengan apa? Orang-orang yang tawaf. Wal musallin, dan orang-orang yang sholat, wadzakirin, dan orang-orang yang berzikir kulla waktin, yaitu di setiap waktu, wabil wufudi ilaihi bil haji wal umrah, dan apa? Senantiasa datang ya rombongan-rombongan ya untuk melaksanakan haji dan umrah. Ya, bisa dipahami di sini. Jadi ada dua penafsiran. Ya, ada dua penafsiran tentang wal baitil ma'mur. Ya. Penafsiran yang pertama yaitu adalah rumah yang berada di atas langit yang 7. Ya, kemudian penafsiran yang kedua adalah apa? Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Ya, karena apa? Di sana juga senantiasa apa? Dimakmurkan oleh ya orang-orang yang memakmurkan dengan tawaf, salat, berzikir, ya, dan yang semisalnya, baca Al-Qur'an, berzikir masuk dalamnya, ya, dan semisalnya.
Ini makna dari wal baitul ma'mur. Kemudian wasaqfil marfu. Ya, wasaqfil marfu ya, maknanya adalah apa? Langit. Langit yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Sebagai atap bagi makhluknya. Ya, sebagai atap ya bagi makhluknya. Itu adalah ya wasaqfil marfu. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang ditinggikan, yang itu adalah merupakan sakaf dari ard, yaitu sakaf dari bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya wal bahril masjur. Ya, wal bahril masjur. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Dengan laut. Dengan laut yang apa? Al mamlu ma'an, yaitu yang penuh. Ya, yang airnya itu apa? Melimpah. Ya, melimpah ruah, ya, melimpah ruah apa? Airnya. Yaitu airnya yang melimpah ruah, yaitu airnya yang banyak sekali, yaitu al mamlu ma, yang Allah Subhanahu wa taala ya telah apa? Ya berikan kepada makhluknya, hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dengan banyaknya air ini untuk menjadi apa? Untuk meluap ya di muka bumi ini. Maka ya sebagaimana yang kita lihat, airnya kan tetap berjalan apa? Normal kan? Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki misalnya terjadinya banjir dan yang semisalnya, itu lain. Tapi pada umumnya, pada keadaan tabiatnya, maka air itu apa? Air itu banyak kan? Antum melihat saja ya bahwasanya bumi ini secara umumnya itu dipenuhi dengan apa? Ya, sebagian besarnya adalah air. Ya, dan nanti apa? Ketika terjadi hari kiamat, maka akan terjadi perubahan, ya, perubahan tabiat atau asalnya. Ya, perubahan secara asalnya, ya, yang akan ya nanti dijumpai ketika apa? Terjadi ya hari kiamat. Padahal airnya banyak sekali. Ya, padahal airnya banyak sekali, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga dari apa? Dari terjadinya apa? Ya, banjir yang akhirnya apa? Menimpa kepada ya umat manusia. Ini kalau secara tabiatnya, ya sebagaimana yang kita lihatnya, sebagaimana yang kita ya lihat. Kemudian di sana ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan masjur ya itu adalah yang dinyalakan, yakni bahar, yaitu lautan yang dinyalakan dengan api ya pada hari kiamat. Maka seperti apa? Maka nanti akan menjadi seperti apa? Akan menjadi api yang menyala-nyala. Ya, ini yang akan terjadi di hari kiamat yang ya memenuhi ya padanya akan ya di muka bumi. Yang ini adalah menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan macam dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nanti menjadi apa? Di tafsir yang lainnya bahwasanya nanti bermakna yaitu api yang menyala-nyala yang dinyalakan nanti di hari kiamat. Ya, maka ini di antara perubahan yang akan terjadi ketika terjadinya ya hari kiamat. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan laut, dari apa yang menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ya dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan makhluknya. Kemudian inna adzaba rabbika lawaqi'. Ya, sungguhnya adab Rabbmu lawaqi', mesti ya pasti akan apa? Akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyalahi janji. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyalahi janji. Dan ketika datang ya adab Allah Subhanahu wa taala, ya ma lahu min dafi'. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, dan ini adalah merupakan apa? Ya, kemampuan, yaitu kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang ya tidak bisa untuk ya menolaknya. Kemudian yaumma tamurus sama umaura, yaitu di hari yang apa? Langit itu apa? Ya, langit itu berjalan, berputar. Kemudian apa? Tattarib, yaitu terjadi kegoncangan. Ya, kemudian apa? Ya, terjadi perubahan dari apa? Dari kebiasaannya. Itu artinya adalah merupakan apa? Ciri-ciri dari apa? Hari kiamat. Wa tasirul jibal sayra.
wa tasirul jibalu sayra. Dan apa? Ya, jibal itu akan ya pindah, ya akan pindah dari tempatnya. Ya, akan berpindah dari tempatnya. Dan apa? Jibal, gunung-gunung itu akan berjalan seperti berjalannya apa? Berjalannya awan. Ya, ini kengerian nanti apa? Di hari kiamat. Ya, bahwasanya gunung-gunung itu akan berterbangan seperti apa? Ya, seperti jalannya awan, kemudian ya akan berjalan seperti apa? Bulu yang berterbangan. Ya, ini adalah di antara yang disebutkan ya bahwasanya di dalam surat At-Tur ya terdapat perkara yang menakutkan, yaitu kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Dan yang demikian itu semuanya adalah untuk menunjukkan kengerian di apa yang akan terjadi di hari kiamat, untuk menunjukkan apa kengerian ya di hari kiamat yang nantinya bagi orang-orang yang beriman akan menambah keimanannya, dan bagi orang-orang kafir dan senantiasa di atas kafiran akan ya menambah azab bagi mereka. Ya, azab yang disegerakan sebelum nanti azab yang apa? Ya, terus-menerus ya akan mereka dapatkan di hari kiamat. Maka fawailu yauma idzil mukadzibin. Maka ya kecelakaan ya pada hari itu, yaitu bagi orang-orang apa? Yang mendustakan. Ya, kecelakaan, kebinasaan ya yang apa? Yang akan mereka dapatkan, yaitu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu kesedihan yang mereka akan terima, kemudian mendapatkan azab, mendapatkan ketakutan, ya, maka ini yang akan ya mereka terima bagi orang-orang yang apa? Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan hari berbangkit. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yang mereka itu apa? Yang mereka layak mendapatkan ancaman ini, yaitu kebinasaan ini, adalah orang-orang yang fi khawdi yal'abun. Yaitu apa? Ya, berdalam-dalam di dalam kebatilan. Ya, dan bermain-main di dalam apa? Di dalam kebatilan. Maka ya apa yang mereka lakukan, yaitu berdalam-dalam mereka ya di dalam kebatilan, maka itulah yang akan ya mendatangkan kebinasaan mereka ya di hari kiamat, akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka ya di hari kiamat. Maka ini di antara ya yang kita baca ya pada kesempatan ya siang hari ini, ya bahwasanya balasan bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan, yaitu adalah mendustakan hari berbangkit, maka itulah kebinasaan dan kerugian yang akan mereka terima ya dengan apa yang ya diberikan pada mereka dari azab, ya dari hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan apa? Adanya hari berbangkit. Insyaallah taala kita cukupkan di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.